Perkenalkan, nama saya Albert Ignatius Alboin, NIM saya 21B10044, saya sertifikat akuntansi 172. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan Romo Dodit pada saat masa Advent kemarin. Advent berasal dari kata Adventus atau bahasa Latin, artinya kedatangan. Secara umum, arti Advent adalah masa persiapan menantikan kedatangan Tuhan. Dalam masa Advent berlangsung secara 4 minggu. Ada beberapa tema-tema pokok perayaan Advent. Minggu Advent yang pertama, kedatangan Kristus pada akhir zaman dan ajakan berjaga-jaga. Minggu Advent kedua, pewartaan Yohanes Pembaptis tentang ajakan pertobatan. Minggu Advent ketiga, Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi hadirnya Yesus Sang Mesias. Minggu ketiga memiliki suasana kegembiraan, maka disebut juga Minggu Gaudete. Minggu Advent keempat, kisah-kisah menjelang kelahiran Yesus sambil beberapa tokoh iman, Yosef, Maria, Zakaria, dan Elizabeth. Pada masa Advent ini terdapat dua bagian besar, yaitu Advent eskatologis yang berlangsung minggu tanggal 1 sampai dengan tanggal 16 Desember dan Advent natalis yang berlangsung pada tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 24 Desember. Tema pendalaman iman yang diambil oleh Keuskupan Agung Semarang pada minggu 1 ini tentang keluarga yang tangguh. Tujuan pertemuan pertama ini membangun ketangguhan keluarga dalam iman, pendidikan, dan ekonomi. Begitu banyak dampak pandemi COVID-19 dalam keluarga, seperti iman, pendidikan, relasi, komunikasi, ekonomi, dan lain-lain. Seluruh anggota keluarga harus solid dalam mengatasinya. Harapannya tangguh dan militan dalam iman serta dewasa dalam menyikapi persoalan hidup. Dalam pandemi ini yang menyebabkan berbagai persoalan menyebabkan ketahanan hidup terancam. Sebab itu terdapat poin-poin yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan kebutuhan keluarga. Yang pertama, jangan panik menghadapi musibah. Yang kedua, jalankan arahan dan petunjuk dari pemerintah. Yang ketiga, keluarga harus berempati, menolong, dan ikut bertanggung jawab untuk tidak menjadi perantara virus dan penyakit. Yang keempat, membangun rasa aman dan nyaman serta terlindungi dari paparan virus dan penyakit. Yang kelima, keluarga sebagai kesinambungan generasi harus terjaga dari ancaman yang menurunkan kualitas kesehatan. Yang ketujuh, menjaga diri selalu bersih dengan menutup mulut ketika batuk atau bersin, selalu menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun. Yang ketujuh, tanamkan pola hidup dan hemat. Yang terakhir, peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan serta membangun semangat gotong royong agar terhindar dari paparan penyakit dan virus. Tangguh dalam iman. Tangguh dalam iman itu contohnya seperti Katolik KTP. Katolik KTP adalah Katolik yang dibaptis dan tidak melakukan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Orang ini masih diidentifikasi sebagai orang Katolik dan masih menjadi orang Katolik. Yang kedua, merasa minder terhadap agamanya karena merupakan golongan minoritas dan lebih memilih pindah keyakinan atau mualaf. Yang ketiga, orang tua tidak mau menjadi guru agama untuk anak-anaknya. Yang keempat, lunturnya kebiasaan Kristiani seperti doa keluarga, doa-doa devosi, dan lain-lain. Yang terakhir, dalam menentukan hal jodoh sulit untuk mendapatkan yang seiman. Kemudian, tangguh dalam pendidikan. Pelajar biasanya berangkat ke sekolah hanya sebagai formalitas, hanya seperti untuk mendapatkan nilai baik, ranking, dan gelar. Beban pelajaran yang semakin berat atau bertumpuk dapat menyita waktu kita untuk bermain, kegembiraan, dan keceriaan. Di masa pandemi ini, pelajar mudah stres karena pembelajaran online. Orang tua juga ikut stres dan mudah uring-uringan dan sebagainya. Tangguh dalam ekonomi. Ancaman PHK, syarat pemasukan, jualan sepi, dan sebagainya. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang berkelanjutan tetapi pendapatannya tidak seberapa. Tabungan menipis, upaya-upaya kreatif supaya kebutuhan hidup terpenuhi, melakukan gerakan peduli sosial, upaya menjadi tangguh. Ada yang pertama, tidak pernah lari dari masalah. Yang kedua, tidak pernah menyalahkan orang lain saat mengalami musibah. Yang ketiga, siap sedia mengampuni. Yang keempat, selalu mau belajar untuk lebih baik lagi di kemudian hari. Yang kelima, syukuri diri apa adanya dengan penuh sukacita. Yang keenam, positive thinking terhadap masa depan. Dalam Injil Lukas 21 ayat 25 sampai 28, 34 sampai 36 menceritakan soal hendak datangnya akhir zaman atau alam semesta yang membuat orang jadi khawatir. Terlebih lagi di tengah keadaan pandemi ini. Dikisahkan pula hendak terdapatnya anak manusia yang tiba dalam awan
jadi simbol dari hadirnya Tuhan. Pesan Injil yang bisa diambil serta dimaknai dalam hidup kita, diajak bukan untuk takut serta khawatir dengan kehadiran Tuhan. Dari dikala ini kita dipersiapkan serta diajak untuk berjaga-jaga, senantiasa terus berdoa pada Tuhan supaya hati kita tenang dari rasa kekhawatiran, senantiasa berharap serta berupaya untuk bisa mewujudkan masa depan yang lebih baik. Tangguh dan harapan baru. Membangun ketangguhan membutuhkan kebersamaan seluruh anggota keluarga. Situasi pandemi ini seperti ini kita diuji untuk memperkokoh dan mendewasakan iman Katolik kita, memandang ke depan dengan harapan baru dan optimis. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih.